Anda kembali di CNBC Indonesia Awards dan masih bersama dengan saya, Monica Chua. Kita ke informasi yang pertama, di mana Eka Hospital terpilih menjadi salah satu rumah sakit percontohan untuk wisata kesehatan Indonesia menurut dari Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Eka Hospital didirikan pada tahun 2008 dan saat ini telah memiliki 4 unit rumah sakit di Tangerang, Bekasi, Cibubur, dan juga Pekanbaru. Eka Hospital juga terpilih menjadi rumah sakit rujukan nasional hingga Asia Tenggara. Rumah sakit rujukan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pasien yang mengalami kesulitan menemukan fasilitas kesehatan memadai di daerah masing-masing, terutama untuk bidang ortopedik dan juga tulang belakang, serta pasien yang memiliki hambatan untuk berobat ke luar negeri di masa pandemi COVID-19. Dan sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia secara eksklusif Chief Operating Officer dari Eka Hospital Group, Dr. Gigi Rina Setiawati. Halo dokter, selamat siang, kabar sehat? Selamat siang, Monica. Ya, kalau kita lihat kan pandemi COVID-19 ini sudah ada di negara kita lebih kurang selama 2 tahun terakhir, begitu ya. Lantas seperti apa nih pandemi ini berdampak kepada layanan kesehatan yang ada di Eka Hospital? Baik, sebelum outbreak COVID ini terjadi, Indonesia sebetulnya sudah mengalami masalah constraint capacity, di mana berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2020, Indonesia hanya memiliki 32.544 bed untuk 270 juta jiwa penduduk di Indonesia. Itu sama dengan 1,2 bed untuk 1.000 populasi. Lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Sedangkan rasio untuk dokter adalah 0,38 dokter per 1.000 populasi. Juga lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia 1,5 dan Thailand 0,8. Ketika outbreak COVID-19 ini terjadi, berbagai masalah timbul dan dihadapi oleh berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah shortage of manpower dan facility, di mana kita mendengar begitu banyak pasien mencari tempat tidur, tempat perawatan, dan juga medical equipment juga sangat terbatas seperti ventilator, high flow nasal cannula, bahkan beberapa dokter juga mulai sakit, tenaga kesehatan mulai sakit, sehingga terjadi kebutuhan yang sangat tinggi terhadap dokter spesialis paru, dokter spesialis anestesi, nurses, dan tenaga laboratorium dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Hal yang kedua yang penting sekali dicermati di sini adalah bahwa terjadi suatu perubahan dalam proses-proses yang terjadi di rumah sakit, dan perubahan itu cukup masif. Di antaranya adalah screening. Seperti kita ketahui, dulu kita tidak pernah menjalani screening pada saat memasuki rumah sakit atau suatu area tertentu. Tapi setelah COVID, screening harus dijalankan, triase harus dijalankan betul-betul untuk emergency department. Rumah sakit juga mulai menerapkan zonasi. Jadi ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau untuk pembagian di dalam rumah sakit. Dan ketentuan mengenai karyawan yang sakit, kapan harus kembali, dan kontak tracingnya itu betul-betul berubah setelah pandemi COVID ini dimulai. Oke, ini pasti tekanannya sangat besar sekali kepada pihak rumah sakit dan juga para nakes, begitu ya. Lantas seperti apa nih manajemen dari Eka Hospital menyesuaikan bisnis di tengah lonjakan dan juga pastinya tekanan yang amat sangat berat? Kami di Eka Hospital melakukan yang dinamakan resource management strategy. Jadi ada 4 hal yang kami perhatikan di dalam hal ini. Yang pertama adalah facility dan space, kemudian yang kedua mengenai staffing, ketiga mengenai supply sendiri, dan yang keempat standard of care. Untuk facility dan space, di masa kasusnya tidak terlalu banyak atau lower case, kami menggunakan rumah sakit dengan peruntukan yang semestinya. Dan kami tetap enhance screening dan triase untuk pasien-pasien. Tetapi di masa terjadinya COVID, di mana terjadi peak time, kami harus berstrategi expand dari area-area perawatan pasien, kemudian repurpose dari area perawatan pasien untuk merawat COVID, dan juga kami mulai membuat suatu dedicated COVID ward atau perawatan COVID yang khusus untuk pasien-pasien tersebut. Kemudian dari staffing sendiri, kalau sebelumnya kami hanya melatih staff untuk bisa mengenali gejala
gejala COVID ataupun melakukan care of patient terhadap pasien-pasien COVID. Tetapi setelah masa pandemi, di masa peak time ini, kami harus menambahkan additional staff dan kami harus melatih mereka. Kemudian staff juga harus di-extend karena memang banyak staff yang fatigue, kelelahan dan juga sakit, sehingga tugas-tugas mereka harus di-extend. Jadi ada task shifting dan task sharing pada saat itu. Sedangkan untuk supply sendiri, di masa lower case kami melakukan identifikasi terhadap barang-barang yang esensial seperti medical equipment, kemudian APD dan beberapa barang lainnya termasuk oksigen yang sempat sangat sulit didapat pada saat itu. Tetapi pada masa yang peak time di mana kasusnya begitu banyak, kami harus melakukan suatu strategi untuk conserve dari supply tersebut, di reuse, dan juga kami harus expand our supply chain juga untuk mencari dari mana kami bisa mendapatkan supply tersebut. Sedangkan untuk standard of care sendiri di masa peak time ini justru Eka Hospital tidak menurunkan tidak ada delay atau tidak menurunkan jumlah dari elective prosedurnya. Jadi kami mengamati banyak pasien yang selama masa COVID ini tidak dapat pergi ke rumah sakit, bahkan untuk periksa lab, ataupun pasien yang menderita sakit jantung tidak dapat pergi ke rumah sakit karena mereka begitu takut. Kami tidak melakukan pembatasan dan tidak ada reduction di dalam elective care. Jadi semua berjalan seperti biasa. Bagi mereka yang memang terkendala tidak dapat pergi ke rumah sakit karena satu dan lain hal, kami menyediakan layanan home services. Oke, jadi berbagai layanan ini disiapkan ya di tengah pandemi ini. Nah dokter, kalau kita lihat good news-nya saat ini kan memang kasus COVID-19 di negara kita sedang turun signifikan begitu ya. Tapi apakah ada mungkin antisipasi khusus dari Eka Hospital jika nanti terjadi kembali yang namanya lonjakan-lonjakan kasus? Ya, di tengah pandemi sedang berlangsung pada saat itu, kami sebagai tim dari Eka Hospital kami berkolaborasi dan kami melakukan observasi dan juga brainstorming di antara kami untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Ada 4 key messages yang kami tekankan pada saat itu. Yang pertama adalah mengenai consumption behavior, yang kedua adalah accelerated digitalization, yang ketiga adalah disrupted working environments, dan yang keempat itu adalah mengenai resilient supply chain. Apa itu consumption behavior? Jadi kami mengamati bahwa dari COVID-19 ini ada key implication yang berubah dari pasien atau dari masyarakat, di mana mereka ada mengadopsi new ways of living, di mana mereka cenderung untuk menahan diri tidak pergi ke rumah sakit kalau nggak penting-penting amat. Kemudian mereka juga cenderung untuk postpone elective surgery. Ada beberapa pasien yang meskipun sudah tidak terasa enak di dadanya, dia tetap menunda untuk pergi ke rumah sakit karena saking takutnya. Kemudian juga ada changes in consumption due to social distancing. Tadinya mereka begitu nyaman untuk pergi ke rumah sakit, untuk cek lab dan sebagainya, sekarang mereka sangat mengurangi. Oleh sebab itu kami memberikan respon. Yang pertama adalah kami coba untuk address consequence of postpone. Jadi kami mengedukasi masyarakat bahwa kalau Anda menunda untuk pergi ke rumah sakit atau Anda menunda pemeriksaan atau screening, itu akan ada konsekuensi yang tidak mudah bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita harus shift to the new channel, yaitu telehealth atau telemedicine dan juga home care services. Kemudian kami juga encourage ongoing adaptation dari healthy behavior. Sekarang di mana-mana orang udah rajin hand hygiene, kemudian vaksin, kemudian ada treating underlying disease juga. Karena sekarang orang sudah menyadari bahwa treating underlying disease itu sangat penting di masa-masa seperti ini di mana mereka tidak dapat pergi ke rumah sakit. Yang kedua mengenai accelerated digitalization. Salah satu key implication dari COVID ini adalah adanya demand atau meningkatnya demand virtual care dan e-commerce. Respons kami terhadap itu adalah kami mengubah sedikit service delivery model kami dengan telehealth tadi dan juga direct to home medicine delivery. Jadi sekarang kalau pasien berobat tidak menunggu lama untuk obatnya, karena sekarang orang takut kalau nunggu lama-lama di rumah sakit, mereka sudah mulai gelisah. Jadi kami shift to direct to home medicine delivery. Disrupted working environments, key implicationsnya adalah pada saat itu kami harus merekrut cukup banyak nurses dan juga dokter umum untuk mengatasi shortage pada masa itu. Respons terhadap itu adalah kami mulai invest di dalam people development atau skill development, terutama untuk tenaga-tenaga yang sangat khusus, misalnya di ICU, di emergency department, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah resilient supply chain. Kami berusaha untuk membangun supply chain ini
Sehingga barang-barang yang memang betul-betul dibutuhkan seperti personal protective equipment atau APD, kemudian ventilator, obat-obatan tidak sampai terjadi kekurangan pada waktunya. Oke, jadi saya highlight sedikit bahwa Eka Hospital ini semakin lagi begitu ya mengembangkan layanan digitalisasi untuk bisa melayani pasien di masa pandemi ini. Nah, oke dokter, selanjutnya mungkin kita flashback sedikit begitu ya di tengah lonjakan-lonjakan yang terjadi. Kita ingat di bulan Juli dan juga Agustus di mana kasus harian ketika itu ada di kisaran 50.000 begitu ya. Lantas seperti apa nih tingkat keterisian kamar dari Eka Hospital di saat tersebut? Ya. Sepanjang tahun 2021 sebetulnya tingkat hunian kami untuk 4 rumah sakit cukup baik, yaitu ada di angka kira-kira 60-70%. Puncaknya memang betul sekali yang tadi disampaikan oleh Melissa adalah terjadi di bulan Juni dan Juli, di mana pada saat itu terjadi second pandemic atau peak-nya. Pada saat itu memang angka keterisian dari BOR itu adalah bisa mencapai 80 sampai bahkan 90% pada beberapa rumah sakit kami. Oke, nah koreksi saya dokter jika salah, saat ini kan Eka Hospital memiliki lebih kurang 4 rumah sakit begitu ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah seperti apa mungkin dalam jangka pendek dan juga menengah, apakah ada rencana untuk semakin menambah lagi jumlah hospital yang ada saat ini? Ya, saat ini Eka Hospital sedang berada pada suatu fase yang kami sebut sebagai rapid expansion dari rumah sakit atau grup Eka Hospital ini. Dari sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, kami akan menambahkan 5 rumah sakit baru ke dalam jaringan Eka Hospital Group. Salah satu diantaranya adalah Cancer Center dan satu diantaranya lagi adalah our flagship hospital yang ada di BSD. Kami mau expand menjadi jumlahnya cukup luas dan juga ini adalah suatu periode yang sangat menarik karena kami juga akan banyak mendatangkan state of the art medical equipment yang belum pernah ada di Indonesia dan juga ada beberapa diantaranya memang belum ada di Southeast Asia. Semuanya ini kami kembangkan adalah untuk kami bisa menolong lebih banyak pasien lagi dan juga mengembangkan ilmu kedokteran di Indonesia. Oke, berarti dalam pipeline ini sekitar ada penambahan 5 rumah sakit ya. Salah satunya adalah Cancer Center nih ke depan. Ini sangat menarik sekali. Dokter, nanti kita pastinya akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini, tapi kita harus break terlebih dahulu. Dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Awards 2021.